Selamat siang teman-teman. RUU penyiaran ini, kawan-kawan, sebenarnya kita harus sikapi bahwa tidak hanya memberangus atau ancaman bagi pers, tetapi kita harus lihat ada skenario besar ketika sebelum RUU ini ada revisi Undang-Undang MK. Kalau kita lihat ada 4 pilar demokrasi, legislatif sudah dipreteli, yudikatif dipreteli, dan sekarang pers akan dipreteli. Ini skenario besar teman-teman. Termasuk juga, mari kita lihat isu yang lain, isu kenaikan UKT. Teman-teman mahasiswa sekarang kesulitan membayar UKT, karena kalau ini tinggi, maka yang masuk ke kampus adalah mahasiswa-mahasiswa golongan tertentu yang mungkin tidak kritis pada pemerintahan sekarang. Jadi ini skenario besar kenapa kita harus tolak undang-undang penyiaran, karena ini bagian dari pelemahan masyarakat sipil, pelemahan demokrasi. Oleh karena itu, tidak hanya kami komunitas pers, tidak hanya soal RUU penyiaran, kita menolak banyak hal, pemotongan atau pemberangusan daya kritis mahasiswa, rakyat maupun jurnalis. Coba perhatikan di RUU penyiaran ini. Teman-teman konten kreator itu juga akan kena peraturan oleh KPI. Ketika teman-teman membuat konten yang kritis, maka KPI bisa masuk dengan P3SIS-nya dan men-take down konten-konten teman-teman. Oleh karena itu, kita di sini tidak hanya di Jakarta, pada saat yang bersamaan hari ini ada aksi di Banda Aceh, ada aksi di Jambi, ada aksi di Pontianak, Bontang, dan Jember. Hari ini Jember ya. Dan beberapa kota-kota lain akan menyusul. Maka marilah kita satukan aspirasi kita untuk menolak RUU penyiaran tanpa kompromi. Teman-teman, angkat tangan kiri semua. Kalau saya bilang hidup jurnalis, teriakan sampai menang nanti. Hidup jurnalis. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu. Oke, sebelum masuk orasi, kita yel agar semangat kawan-kawan. Tolak, tolak, tolak revisi. Tolak revisi sekarang juga. Tolak, tolak, tolak revisi. Tolak revisi sekarang juga. Teman-teman, apakah kita akan diam ketika pers dibungkam? Apakah kita akan melawan? Oke, selanjutnya opsi dari sindikasi. Bang Guru, silakan Bang. Lanjut setelah sindikasi ada Persma, teman-teman Persma silakan bersiap. Bang. Baik, selamat siang kawan-kawan. Semangat ya. Oke, perkenalkan saya Guru dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Kenapa kami dari Serikat Pekerja juga suruh menolak ini, bahwa RUU revisi Undang-Undang Penyiaran ini bukan cuma soal kebebasan berekspresi, karena ketika kebebasan berekspresi ini dilarang dan dibatasi, dia akan merembet ke berbagai macam hal. Beberapa hari lalu sindikasi melakukan pernyataan atau siaran pers bahwa penyempitan ruang berekspresi berarti penyempitan juga ruang ekonomi. Teman-teman di sini berapa yang kita semua adalah juga pekerja media. Mayoritas di sini adalah kami menerima upah. Berapa persen di media? Ini kan rata-rata kita menerima upah, bukan menerima dividen ya. Jadi dan beberapa sampai sekarang juga masih terjadi
PHK di perusahaan-perusahaan media semakin banyak. Ini adalah sebenarnya ini ada bagian dari transisi bahwa dengan gelombang internet yang semakin masif, perusahaan-perusahaan media harus utama masih gagap dan perbankan untuk memotong anggaran ketika pendapatan menurun itu adalah para pekerjanya. Itulah kenapa banyak PHK di Amerika saja sepertiga jurnalis sudah di PHK. Setelah mereka di PHK, mereka lari kemana? Rata-rata jurnalis bekerja sektor komunikasi. Mungkin tiba-tiba bisa nukang bangun rumah kan. Jadi banyak setelah mereka para pekerja media di PHK ini baik jurnalis, juru kamera, editor, fotografer, mereka lari ke ranah digital, ke internet. Yang artinya apa? Dari pekerja formal yang kontraknya jelas atau bahkan karyawan tetap, mereka berubah menjadi pekerja serabutan. Di satu sana, satu sini tergantung siapa yang memberi kerja. Dengan kondisi kerjanya itu akan sangat berbeda. Yang satu ada upah yang lebih stabil, jaminan sosial, sementara pekerja lepas, kami Sindikasi pernah melakukan survei 80% pekerja lepas itu tidak terlindungi oleh BPJS. Artinya apa? Kondisinya kerjanya semakin buruk. Juga secara upah untuk hidup layak rata-rata pada tekor. Sekitar 2-3 juta untuk di Jakarta. Artinya apa? Ini situasi pekerja yang lebih buruk. Di mana negara ketika pekerja-pekerja media ramai di PHK, negara bukannya hadir mencegah PHK atau mencari solusi, negara malah mengeluarkan undang-undang cipta kerja yang jelas mempermudah PHK dan membuat pesangon semakin turun, dan sekarang para pekerja media semakin dikontrak jauh sedikit yang menjadi karyawan tetap, bahkan muncul kontrak-kontrak siluman yang aneh-aneh seperti profesional, konsultan itu. Nah, selain itu, ketika para pekerja media ini lari ke digital, bukannya negara lagi-lagi melindungi, malah negara hadir sebagai polisi, untuk mempidanakan. Jadi apa? Negara bukannya melindungi rakyat, tapi malah hadir untuk menyengsarakan rakyat. Nah, selain itu kita menolak revisi undang-undang negara karena kita tahu bahwa ranah digital sendiri sudah ada aturannya di undang-undang ITE. Ini akan membuat hukum semakin rumit, semakin panjang, semakin tumpang tindih, dan pasal-pasalnya juga salah satunya menyangkut ke undang-undang pers kan, bersinggungan ke undang-undang pers dan mencoba mengambil ranah undang-undang pers dalam hal larangan sudah menginvestigasi. Untuk itu bukannya negara malah meningkatkan literasi digital, menambah anggaran pendidikan, tapi malah membuat larangan-larangan seakan-akan negara yang paling benar, negara yang menentukan mana yang disebut dengan yang di pasal itu disebut sebagai konten negatif. Seharusnya negara malah memperbaiki, mencerdaskan masyarakat, memberikan literasi digital, pendidikan digital ke anak-anak mulai SD, SMP, SMA, bukan malah memberangus ini, membuat orang mencari lapangan kerja semakin sulit. Itu kan lebih pada masih dikasih ada penolakan itu terhadap revisi undang-undang penyiaran. Jadi hidup bro, hidup jurnalis, hidup pekerja media yang melawan, hidup. Terima kasih. Terima kasih Bang Guru dari Sindikasi. Teman-teman, beberapa pihak birokrasi negara yang tidak suka dengan peliputan investigasi. Mungkin mereka merasa tersindir ketika kerjaan-kerjaan mereka dikoreksi oleh masyarakat. Ya, kita bisa lihatlah di TV ada ya itu menteri yang tambang-tambang itu kan diberitakan gitu kan, terus gak suka kayaknya jadi dibikin undang-undang. Nah, kita sudah bisa lihat jelas lah bagaimana
undang-undang penyiaran ini membungkam ya demokrasi, dan juga undang-undang ini berpotensi membuat masyarakat semakin bingung, karena bila undang-undang ini disahkan, mungkin pemberitaan hanya akan sekedar press release, atau pemberitaan mungkin cuma sekedar video atau atau klarifikasi yang dangkal, karena kita sudah tidak bisa lagi mengklarifikasi lebih dalam. Kita tidak punya lagi kekuatan nantinya bila RUU ini disahkan. Maka daripada itu, kawan-kawan semuanya, rancangan undang-undang penyiaran ini patut untuk ditolak. Rancangan undang-undang ini patut untuk kita tidak menerima. Ya, ikuti saya sekali lagi, kawan-kawan. Tolak revisi undang-undang penyiaran. Tolak revisi undang-undang penyiaran. Tolak revisi undang-undang penyiaran. Kita tidak mau undang-undang penyiaran, kawan-kawan. Kita tidak mau undang-undang ini disahkan. Kita sudah biasa, kita sudah nyaman tanpa ada undang-undang ini. Kita katakan kepada pemerintah, kita tidak perlu undang-undang penyiaran yang baru ini. Buat apa? Ya, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Selamat siang teman-teman. Ketika saya bilang revisi undang-undang penyiaran, teman-teman harus teriak tolak. Revisi undang-undang penyiaran. Tolak. Revisi undang-undang penyiaran. Tolak. Revisi undang-undang penyiaran. Tolak. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Revisi undang-undang penyiaran bagi masyarakat sipil merupakan produk yang bertentangan dengan pemberantasan korupsi. Sebab dalam konteks tersebut, revisi undang-undang penyiaran dapat membubarkan atau bahkan mengkerdilkan rekan-rekan jurnalis yang melakukan kerja-kerja investigasi. Banyak kasus-kasus korupsi, banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh pejabat publik, oleh anggota dewan, oleh aparat penegak hukum, atau bahkan oleh tentara yang diliput oleh jurnalis investigasi. Dan ini harus kita lawan, harus kita tolak. Tolak revisi undang-undang penyiaran. Tolak revisi undang-undang penyiaran. Hal lainnya adalah revisi undang-undang penyiaran akan menimbulkan ketakutan bagi pelapor kasus korupsi yang ingin melaporkan kasus-kasusnya terhadap pejabat publik yang dinilai melanggar aturan. Dan hal ini tentu akan menghambat proses-proses kerja jurnalistik investigasi. Dan yang paling penting dan paling utama adalah ketika kerja-kerja jurnalis investigasi akan dihambat, maka yang menjadi korban adalah teman-teman jurnalis dan teman-teman pers. Sekali lagi kita harus lawan revisi undang-undang penyiaran. Tolak! Revisi undang-undang penyiaran. Tolak! Revisi undang-undang penyiaran. Tolak! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup jurnalis. Hidup! Hidup pers yang melawan. Hidup! Terima kasih.